Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video ini yang akan kita bahas itu adalah tentang pembahasan soal yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi ya. Ini soalnya. Nanti akan kita bahas satu per satu. Oke, kita bahas dulu untuk soal yang pertama ya. Untuk soal yang pertama di sini ada yang ditanyakan 4 ya. Tentukan nilai trigonometri untuk sinus 135 derajat, kemudian cos 210 derajat, kemudian tangen 315 derajat dan cos negatif 50 derajat. Oke, kita bahas satu per satu ya. Oke, untuk yang A. Sinus 135 derajat ya. Sudut 135 derajat itu ada di kuadran kedua ya, karena ada di antara sudut 90 derajat dan 180 derajat ya. Kemudian untuk sudut relasi kan ada dua cara ya. Seperti yang sebelumnya, video yang sebelumnya saya upload, yang akan saya gunakan itu adalah sudut relasi 180 derajat dikurangi alfa ya. Jadi di sini sinus 130 derajat itu sama dengan sinus 180 derajat dikurangi 45 ya. 45 derajat ya. Jadi sinus 135 derajat itu sama dengan sinus 180 derajat dikurangi 45 derajat. Jadi alfanya itu adalah 45 derajat ya. Maka karena dia ada di kuadran kedua, yang positif itu adalah sinus ya. Maka di sini positif. Sinus alfanya itu adalah 45 derajat. Sinus 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Oke, ini untuk yang A. Sekarang kita bahas yang B. B itu adalah cos 210 derajat. Oke. Sudut 210 derajat itu ada di kuadran ketiga karena ada di antara 180 derajat dan 270 derajat ya. Oke, yang saya gunakan itu adalah rumus cos. Karena dia ada di kuadran ketiga ya, maka yang saya gunakan itu adalah 180 derajat ditambah 30 derajat ya. Jadi yang saya gunakan itu adalah sudut relasi yang ini ya, 180 derajat ditambah alfa. Artinya berarti alfanya itu adalah 30 derajat. Kemudian karena dia ada di kuadran ketiga, kalau di kuadran ketiga yang positif itu adalah tangen, maka karena di sini yang ditanyakan cos, maka di sini negatif. Negatif cos alfanya itu adalah 30 derajat. Cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Maka hasilnya di sini adalah setengah akar 3. Oke ya. Sekarang kita bahas yang C. C itu adalah tangen 315 derajat. Oke, ini berarti ada di kuadran keempat ya, karena ada di antara 270 derajat dan 360 derajat ya. Yang akan saya gunakan itu adalah rumus yang 360 derajat dikurangi 45 ya. 45 derajat. Oke, ini kurung. Oke ya. Kemudian kalau di kuadran keempat yang positif itu adalah cos ya, karena di sini yang ditanyakan tangen, maka di sini jadinya negatif. Negatif tangen 45 derajat. Tangen 45 derajat itu adalah 1 ya, maka di sini hasilnya adalah negatif 1. Oke, sekarang yang D. Oke, ini adalah sudut negatif ya. Cos negatif 60 derajat. Oke. Sudut negatif itu ada di kuadran keempat ya. Kemudian di kuadran keempat yang positif itu adalah cos. Maka di sini nilainya adalah positif. Maka di sini langsung cos 60 derajat.
cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Ya, oke, ini pembahasan soal yang pertama. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Oke, nomor 2 itu ada 2 soal ya. Kita bahas satu-satu. Oke, di sini ada sinus 120 derajat ditambah cos 210 derajat dikurangi tangen 225 derajat ya. Oke, kita bahas dulu satu-satu. Sinus 120 derajat. Sinus 120 derajat itu ada di kuadran kedua ya. Berarti kita bisa menggunakan rumus sinus 180 derajat dikurangi 60 derajat ya. Kemudian di sini cos 210 derajat. 210 derajat itu ada di kuadran ketiga ya. Berarti di sini kita bisa gunakan rumus cos 180 derajat ditambah 30 ya. 30 derajat. Oke, kemudian tangen 225. Ya, 225 itu berarti ada di kuadran ketiga juga ya. Berarti di sini tangen kurang ya. Dikurang tangen 180 derajat ditambah berarti 45 ya, ditambah 45 derajat. Sinus 120 derajat itu ada di kuadran kedua ya, berarti nilainya positif, maka di sini sinus alfanya 60 derajat, berarti sinus 60 derajat ya. Kemudian ditambah cos 180 derajat ditambah 30 derajat ya. Kalian bisa langsung menggunakan rumus, kalian lihat rumusnya itu sama dengan berapa ya. Oke, kalau saya lihat di sini karena ada di kuadran ketiga, di kuadran ketiga yang positif itu adalah tangen, maka karena di sini yang ditanyakannya itu adalah cos, maka jadinya di sini negatif cos alfanya itu adalah 30 derajat. Oke, kemudian ini juga sama, ini ada di kuadran ketiga ya. Kuadran ketiga yang positifnya itu adalah tangen ya, tapi di sini karena operatornya itu adalah negatif, maka di sini tetap negatif tangen. Alfanya itu adalah 45 derajat. Oke, sekarang tinggal diselesaikan ya. Kalian harus tahu tentang sudut-sudut istimewa ya. Oke, berarti sinus 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3 ya, atau akar 3 per 2 dikurangi cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3 ya, atau akar 3 per 2. Oke, boleh juga seperti ini ya. Dikurangi tangen 45 derajat. Tangen 45 itu adalah 1, maka di sini dikurangi 1 ya. Berarti di sini akar 3 per 2 dikurangi akar 3 per 2 itu sama dengan 0 ya. Berarti sini habisnya. Habis ya. Berarti hasilnya adalah negatif 1. Oke, ini untuk soal yang A. Berikutnya kita bahas yang B. Oke, sekarang kita bahas untuk soal yang B. Di sini ada sinus 3V per 4 ya. Untuk sudut V itu adalah 180 derajat ya. Oke, berarti ini kita rubah dulu. Berarti sinus 3 dikali 180 derajat per 4 dikali sinus 180 per 4 ditambah cos 3 dikali 180 derajat per 4 dikali cos 180 derajat per 4. Oke, sama dengan ini, berarti sinus ini bisa dibagi ya, 1 berarti 45 ya, 45 derajat. 45 derajat dikali 3 berarti 15
12, 13. Berarti sinus 135 derajat ya. Dikali sinus 180 dibagi 4, 45 derajat. Ditambah cos sama ya. Berarti di sini cos 135 derajat. Dikali cos 180 derajat dibagi 4 itu sama dengan 45. Oke. Sinus 135 derajat itu ada di kuadran kedua ya. Berarti di sini kita rubah sinus 180 derajat dikurangi 45 derajat dikali sinus 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 ditambah sama ya, ini berarti cos 180 derajat dikurangi 45 derajat dikali cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Sama dengan di kuadran ke-1 yang positif itu adalah sinus ya. Maka di sini positif, berarti di sini sinus alfanya adalah 45 derajat, berarti di sini sinus 45 derajat dikali setengah akar 2 ditambah ini cos ya. Karena ada di kuadran kedua ya, yang di kuadran kedua itu yang positif adalah sin, maka di sini negatif ya. Negatif cos alfanya adalah 45 derajat dikali setengah akar 2 sama dengan sinus 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Berarti di sini setengah akar 2 dikali setengah akar 2 ya. Ditambah berarti di sini negatif cos 45 derajat, berarti ditambah cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2, berarti negatif setengah akar 2 dikali setengah akar 2 sama dengan, berarti setengah akar 2 dikali setengah akar 2, berarti setengah kali setengah itu adalah 1/4, akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2 ya, berarti 2/4 ya, ditambah negatif dikali positif, berarti hasilnya adalah negatif. Setengah dikali setengah itu adalah 1/4, akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan 2 ya, berarti di sini negatif 2/4. Boleh kalian sederhanakan, 2/4 itu adalah setengah ya. Positif dikali negatif itu adalah negatif ya. Kemudian ini bisa kamu sederhanakan ya, jadi setengah boleh, atau ini juga boleh langsung aja 2/4, positif dikali negatif itu adalah negatif 2/4, maka di sini hasilnya adalah 0. Ini untuk soal yang B. Sekarang kita bahas soal yang nomor 3. Nah sekarang untuk soal yang nomor 3, di sini diketahui cos alfa itu sama dengan negatif 12/3 ya. Dimana kita ketahui bahwa cos itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring ya. Kita gambarkan dulu segitiga siku-sikunya. Misalkan di sini segitiganya adalah segitiga A, B, C ya. Di sini sudut alfanya ya. Berarti cos alfa itu sama dengan negatif 12/13. Cos itu adalah perbandingan antara sisi samping, berarti sisi samping di sini ya 12, dan sisi miring ya, berarti di sini 13. Karena dia ada di kuadran ketiga ya, karena ada di sudut antara 180 derajat dan 270 derajat ya. Berarti ada di kuadran ketiga ya. Berarti kalau di kuadran ketiga
nilai X dan nilai Y-nya itu negatif ya. Berarti di sini yang negatif itu adalah ini ya, nilai X-nya. Kemudian nanti nilai Y-nya juga bernilai negatif ya. Nah, kita cari dulu besar AB-nya ya, karena belum diketahui ya. Oke, berarti di sini AB itu sama dengan, kita bisa gunakan rumus Pitagoras. Oke, berarti AB sama dengan akar AC pangkat 2 dikurangi BC pangkat 2. Sama dengan akar AC itu adalah 13, berarti di sini 13 pangkat 2 dikurangi BC-nya adalah negatif 12. Oke, sama dengan akar 13 dikali 13 itu sama dengan 169 dikurangi 12 dikali 12 itu sama dengan 144 ya. Berarti sama dengan akar 169 dikurangi 144 itu sama dengan 25, maka AB itu sama dengan 5 ya. Berarti di sini besarnya adalah 5. Oke, sekarang kita tinggal cari kosekan alfa dan tangen alfanya ya. Oke, kosekan alfa. Oke, kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sinus ya. Jadi kosekan itu adalah perbandingan antara sisi miring dengan sisi depan ya. Oh ya, ini nilainya negatif ya, karena ada di kuadran ketiga. Oke, berarti hasilnya sama dengan 13 per negatif 5 ya, atau sama dengan negatif 13 per 5. Oke, ini untuk kosekan ya. Sekarang kita cari untuk tangen. Tangen alfa. Oke, tangen itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping ya. Berarti di sini negatif 5 per negatif 12 ya, atau sama dengan negatif dibagi negatif itu positif ya. Berarti hasilnya adalah 5 per 12. Oke, ini untuk tangen alfa ya. Nah, ini contoh soal dari penggunaan perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi ya. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini ya. Nah, itu kalian coba kerjakan. Apabila ada kesulitan, silakan bertanya kepada gurunya masing-masing ya. Apabila ada kesulitan ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.